Halo semuanya, kembali lagi bersama gue Aurora. Dan kali ini gue bawa nih dua narasumber yang bener-bener ya udah kenal banget lah. Langsung aja kita kenalin, namanya siapa kak? Nama gue Egi. Dan nama gue Dito. Nah, di episode kali ini gue akan membahas sejarah yang mungkin banyak orang tahu dan belum tahu juga, yaitu kerusuhan Mei 1998. Oke, kalau misalkan orang-orang belum pada tahu nih, boleh nggak sih ceritain apa yang terjadi di 1998 itu? Oke, jadi pada saat itu di Indonesia, jalanan penuh dengan suara protes. Ribuan mahasiswa berteriak menuntut keadilan. Puncaknya terjadi pada tanggal 12 Mei saat aparat menembak mati 4 mahasiswa Universitas Trisakti. Api kemarahan pun menyebar kemana-mana. Kerusuhan Mei 1998 meledak. Kota-kota besar terbakar oleh amarah. Toko-toko dijarah, gedung-gedung runtuh, dan masyarakat keturunan Tionghoa menjadi sasaran kekerasan. Berarti chaos banget ya pada saat itu ya. Betul banget. Tekanan rakyat semakin besar hingga akhirnya pada 21 Mei, Soeharto yang telah berkuasa selama 32 tahun mengumumkan pengunduran dirinya. Nah, di belahan dunia lain, perang Kosovo tuh terus berkecamuk. Etnis Albania di Kosovo berjuang melawan Serbia yang menindak mereka dengan tangan besi. Kekerasan juga semakin tak terkendali, menjadi awal dari intervensi NATO yang akan datang. Sementara itu, tahu nggak sih kalau di Afrika, perang Kongo kedua dimulai. Banyak negara terseret dalam konflik yang brutal. Di waktu yang hampir bersamaan, Eritrea dan Ethiopia juga saling serang, memperjuangkan batas wilayah mereka. Nah, di balik angka dan berita, 1998 adalah tahun penuh air mata, kehilangan dan juga perubahan. Namun, dari kekacauan itu lahir harapan akan masa depan yang lebih baik. Dan kalian tahu gak sih kalau di tahun itu tuh kayak rusuh banget, betul-betul rusuh banget. Kayak banyak korban yang meninggal dunia, terus juga banyak korban pemerkosaan, sehingga mereka mengalami trauma dan juga masalah kesehatan reproduksi. Wah, serem banget ya konflik 98 ini. Terima Banget. kasih Dito untuk penjelasannya. Nah, boleh nggak sih informasi selanjutnya itu Egi bisa ceritain nih? Apa aja sih menurut sudut pandang warga setempat itu gimana pada saat itu? Karena kan chaos banget ya kejadiannya ya. Nah, jadi kerusuhan Mei 98 itu salah satu peristiwa paling kelam dalam sejarah Indonesia yang ditandai dengan kekerasan, penjaraan, dan serangan terhadap kelompok tertentu, terutama warga keturunan Tiongkok. Jika tentang pengalaman saya secara pribadi, saya tidak mengalami kejadian tersebut secara langsung. Namun saya dapat menceritakan kronologi dan dampak berdasarkan informasi sejarah. Pada saat itu banyak warga mengalami ketakutan luar biasa, rumah dan toko-toko dibakar, terjadinya penjarahan besar-besaran, dan banyak keluarga harus mengungsi demi keselamatan. Beberapa orang berusaha melindungi dirinya dengan bersembunyi di rumah atau mencari tempat perlindungan. Nah, terus yang kamu rasain pada saat itu apa sih Mbak? Karena kan bener-bener rusuh banget, pasti ya sedih, takut, campur aduk kan? Saya tidak memiliki perasaan atau pengalaman secara langsung terkait 98 ini, tetapi peristiwa ini merupakan salah satu momen paling kelam dalam sejarah Indonesia. Banyak orang yang mengalami ketakutan, kemarahan, dan kebingungan akibat kerusuhan, kekerasan, dan ketidakstabilan politik saat itu. Bagi mereka yang menjadi korban atau menyaksikan kejadian itu, perasaan cemas dan takut sangat mendominasi, terutama karena banyaknya aksi penjaraan, juga merasakan kemarahan terhadap pemerintah dan ketidakadilan yang terjadi di sisi lain. Ada juga merasa bingung tentang masa depan Indonesia di tengah situasi yang begitu kacau. Nah, kalau boleh tahu nih, apa sih dampak dari lengsernya Presiden Soeharto terhadap sistem pemerintahan di Indonesia? Nah, lengsernya Presiden Soeharto ini memiliki dampak yang sangat besar bagi sistem pemerintahan Indonesia. Perubahan yang terjadi itu meliputi sistem pemerintahan yang berganti, yang tadinya otoriter menjadi lebih demokratis, dengan pemilu yang lebih bebas dan juga transparan. Selain itu, pemerintah menerapkan desentralisasi yang memberikan kewenangan lebih luas kepada daerah melalui otonomi daerah. Reformasi juga dilakukan dalam bidang hukum dan kelembagaan, seperti perubahan dalam struktur DPR dan juga MPR, serta pemisahan peran TNI dari politik praktis. Jadi mereka punya tugas masing-masing tuh, nggak digabung jadi satu. Masa jabatan presiden pun dibatasi maksimal 2 periode untuk mencegah kekuasaan yang terlalu lama. Selain itu, kebebasan pers meningkat pesat setelah sebelumnya dikontrol ketat oleh pemerintah. Nah, menurut pendapat lo atau sudut pandang lo dan sebagai mahasiswa nih, bagaimana sih peran menuntut reformasi di tahun 1998 pada saat itu? Jadi kan mahasiswa memiliki peran sentral lah dalam sejarah pergerakan sosial dan politik di Indonesia.
Sejak era kolonial hingga Orde Baru, mereka selalu menjadi bagian dari perubahan besar, termasuk 98 ini, yang menandai runtuhnya rezim Soeharto setelah 32 tahun berkuasa. Lama banget ya, 30 Banget. tahun. Makanya gerakan mahasiswa 98 merupakan bentuk kepedulian terhadap kondisi bangsa saat itu. Mahasiswa menjadi katalisator dalam menekan pemerintah untuk melakukan reformasi total, termasuk demokratisasi, pemberantasan korupsi, dan juga perlindungan hak asasi manusia. Dari perspektif aktivisme, mahasiswa berperan sebagai kekuatan moral yang berani menyuarakan aspirasi rakyat dengan aksi demonstrasi, diskusi publik, serta advokasi di berbagai lini. Mereka menjadi ujung tombak dalam menuntut perubahan yang lebih demokratis dan transparan. Nah, kalau misalkan boleh tahu, waktu itu tuh ada mahasiswa yang diculik ya, atau ya? Nah iya, waktu itu tuh gue lupa, tapi kalau nggak salah ada 4 mahasiswa yang menjadi korban penculikan dan meninggal dunia. Nah, untuk sejarahnya gue kurang tahu kayak gimana, tapi yang pasti kita harus sama-sama doain supaya para korban yang telah meninggal dunia ini amal ibadahnya selalu diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Nah, makasih buat dua narasumber yang hebat ini, Egy dan Ito. Jadi di sini gue bisa nih simpulin, kalau misalkan konflik 1998 di Indonesia itu adalah titik baik. Nah, di sini gue bisa simpulin kalau misalkan konflik 1998 di Indonesia itu adalah titik baik penting dalam sejarah politik negara ini, dimulai dengan krisis ekonomi yang menggerakkan ketidakpuasan publik. Jadi di sini tuh publik peduli, masyarakat peduli, karena kalau misalnya nggak peduli pasti akan hancur dong negara ini. Nah, terus situasi ini memuncak pada kerusuhan Mei 1998 yang melibatkan kekerasan rasial dan ketegangan politik. Terus reaksi publik ini terhadap pemerintah Orde Baru yang semakin otoriter semakin kuat didorong oleh pemberitaan media yang semakin kritis dan terbuka. Jadi pada saat itu media itu benar-benar terang-terangan ya, dan nggak berhenti untuk menyiarkan peristiwa ini di TV. Lalu media juga memainkan peran besar yang tadi gue bilang. Terus media nasional yang mulai berani mengungkap kebenaran meski terikat oleh kontrol pemerintah, maupun media asing yang lebih bebas melaporkan. Jadi itu bukan hanya di Indonesia aja, di luar negeri pun juga disiarin nih. Terus dengan informasi yang semakin terbuka, gerakan reformasi semakin kuat hingga pada akhirnya Presiden Soeharto itu mengundurkan diri dan menandai dimulainya era reformasi di Indonesia. Nah, konflik 1998 menjadi pelajaran penting tentang kekuatan suara rakyat, peran media dalam membentuk opini publik, dan kebutuhan akan sistem politik yang lebih demokratis dan transparan. Oke, gue mengucapkan terima kasih banyak kepada Egy dan Dito atas informasinya. Guys, sekian podcast gue kali ini. Ini benar-benar podcast yang bermanfaat banget. Terima kasih semuanya. See you. See you guys. Thank you.